Surabaya tidak hanya dikenal sebagai kota pahlawan, melainkan salah satu pusat penyebaran Islam di Indonesia. Salah satu kawasan di Surabaya yang menyimpan nilai religi adalah wisata Sunan Ampel. Tidak hanya tempat untuk berziarah, wisata ini juga memiliki aktivitas perdagangan dan kuliner. Lantas bagaimana suasananya? Berikut liputannya untuk Anda. Halo Creative People, kali ini saya sedang berada di salah satu wisata religi yang selalu ramai di kota Surabaya. Pengunjung yang datang bukan hanya dari kota Surabaya saja, melainkan dari berbagai penjuru Nusantara. Penasaran bagaimana suasananya? Yuk ikuti saya menyusuri wisata religi Sunan Ampel, Surabaya. Memasuki kawasan wisata Sunan Ampel, pengunjung dapat menemukan makam Sunan Ampel yang menjadi tempat untuk berziarah. Setiap hari, pengunjung dari berbagai daerah datang untuk mendoakan, mengenang, serta merasakan nuansa spiritual di makam ini. Di sekitar area ini, peziarah juga bisa menikmati air dari gentong kuno peninggalan Sunan Ampel yang diklaim tidak pernah kering dan dipercaya membawa berkah. Tak jauh dari area makam, berdiri megah Masjid Sunan Ampel dengan arsitektur kuno yang megah dan penuh dengan sejarah. Masjid yang didirikan pada abad ke-15 ini merupakan salah satu masjid tertua di kota Surabaya. Tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah saja, Masjid Sunan Ampel juga menjadi simbol keberagaman serta saksi bisu perjalanan dakwah Islamiyah di tanah Jawa. Nah, Creative People, kali ini saya sudah bersama dengan salah satu pengunjung yang berkunjung di wisata religi Sunan Ampel, Surabaya. Yuk kita tanya-tanya. Halo Mbak, selamat malam. Selamat malam. Oke, dengan Mbak siapa dan dari mana boleh dikenalkan? Ya, di sini dengan Laila Eviana dari Tulungagung. Oke, dengan Mbak Laila. Jadi mau tanya nih Mbak, apa sih alasan utama Mbak Laila ini datang ke wisata ini? Ya, tentunya yang pertama itu di Sunan Ampel itu merupakan kan wisata religi ya. Jadi tujuan kita ke sini itu buat tawasul ke guru-guru kita. Terus habis itu wisata religi ini itu tempatnya strategis terdekat setelah Gus Dur. Terus yang ketiga itu karena kulinernya di sini itu menarik. Oke, baik. Jadi itu ya yang buat ketertarikan ya. Ya. Nah, yang kedua nih Mbak Laila, di wisata religi Sunan Ampel ini adakah spot yang menarik banget buat Mbak Laila datengin gitu? Boleh dijelaskan? Boleh. Tentunya banyak ya spot di sini yang menarik. Salah satunya di tempat keluarnya makam, terus habis itu sama di dekatnya tempat wudhu pria. Udah, cukup Sudah, itu aja? Cukup. Baik, terima kasih Mbak Laila atas penjabaran, penjelasan, dan jawaban yang Ya. sangat antusias. Oke, terima kasih ya Mbak Ya, Laila. sama-sama Mbak. Selain merasakan kehusyukan beribadah dan berziarah, daya tarik lain dari kawasan ini adalah Pasar Ampel yang legendaris. Sepanjang gang, mata pengunjung akan dimanjakan dengan berbagai pernak-pernik, busana muslim, oleh-oleh khas Timur Tengah, hingga kuliner yang menggoda selera, seolah-olah menjadi magnet tersendiri bagi para pengunjung untuk berburu oleh-oleh. Nah, Creative People, kali ini saya sudah berada di kawasan Pasar Sunan Ampel, Surabaya. Kebetulan bersama dengan salah satu penjual di kawasan pasar ini sendiri. Yuk kita tanya-tanya. Oke, selamat malam Mas. Ya, selamat malam Kak. Oke, boleh diperkenalkan dengan siapa dan dari mana? Saya Asraf Nur Almansyah, saya dari Surabaya. Oke, mau bertanya nih Mas, sejak kapan Masnya ini sendiri berjual di area pasar Sunan Ampel? Di tahun 2021. Oke, nah adakah jam-jam atau hari-hari tertentu yang biasanya ramai atau padat penduduk? Ada sih Mbak, di hari kayak seandainya tanggal merah dan juga di hari weekend. Seperti hari Sabtu, Jumat, sama Minggu. Oke, sudah itu saja cukup? Udah. Oke, terima kasih banyak ya Mas atas jawabannya. Iya. Ramainya pengunjung dan aktivitas perdagangan di kawasan Sunan Ampel menjadi bukti bahwa wisata ini tak hanya menyimpan jejak dakwah saja, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi warga sekitar dan daya tarik bagi siapa saja yang datang berkunjung. Nah, Creative People, itu tadi suasana dari wisata religi Sunan Ampel, Surabaya.
Jangan lupa berkunjung, nikmati suasananya, dan jangan lupa beli oleh-oleh yang banyak buat keluarga tercinta ya. Beli apel, beli pepaya. Sampai jumpa di Explore Wisata selanjutnya. Bulan Elsa melaporkan untuk Kampus Report Dakwah TV.